itu suci ketika hidup. Nah, baik. Jadi anjing dan babi ini najis, bahkan najisnya itu najis berat. Najisnya itu najis berat. Nah, najis mughallazah. Kalau babi ini sunnah dibunuh. Pokoknya nampak babi sunnah bunuh. Nah, mau dia jinak ataupun galak, tetap sunnah dibunuh. Walaupun dipelihara orang, Ustaz. Kalau dipelihara orang, lihat mudaratnya. Oh, itu. Nah, bisa perang nanti kalau sampai begitu. Nah, nah, entah ada babi liar datang bagaimana itu sunnah bunuh. Nah, kalau anjing yang sunnah dibunuh itu adalah kalbun akur, anjing galak yang suka menggigit, mencakar, mengejar orang, bikin orang tak tenang. Kalau itu sunnah dibunuh. Adapun yang tidak galak, yang jinak, maka itu haram dibunuh. Haram dibunuh, nggak boleh. Nah, dia termasuk hayawanun muhtaram, hewan yang dihormati. Nah, jadi tak boleh dibunuh. Nah, baik dia itu jinak memberi manfaat atau tak memberi manfaat. Nah, yang tadi. Tapi ingat, malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Walaupun anjingnya itu lil hirasah, untuk menjaga. Kita hajat rumah kita, kalau satpam mahal bayarannya. Anjing aja lah taruh situ, nah. Kasih tulang aja tenang dia. Nah, akhirnya ditaruh di rantai depan pintu rumah anjing tadi. Tak masuk malaikat. Malaikat apa yang tak masuk? Malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel tak peduli dia. Ada itu. Begitu juga alladzi fihi surah. Yang di dalam rumah itu ada surah. Surah itu apa? Di sini ulama banyak beda pendapat. Pendapat pertama yang namanya surah adalah patung. Patung yang ada bentuknya, yang ada bayangannya, yang terasa kalau disentuh. Itulah baru yang disebut patung yang nggak mau malaikat masuk ke dalam. Itu yang diharamkan. Tapi kalau dia nggak ada bentuknya, cuma nempel saja, gambar, lukisan, itu ada yang berpendapat tak mengapa. Tapi bukan itu yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat, mau lukisan, mau yang berbentuk macam ukiran atau patung, tetap tak boleh kalau itu makhluk hidup yang digambar. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Aisyah, lalu mendapati tirainya itu ada gambar hewan. Maka sama Rasulullah dilepas, dipotong jadi dua, dijadikan sarung bantal. Tak boleh dipajang. Jadi mohon maaf, yang di rumahnya ada lukisan burung, kuda, kadang kan begitu. Ada lukisan-lukisan segala macam. Kalau bisa supaya malaikat tuh banyak di rumah kita. Karena itu malaikat sama setan tuh tolak belakang. Malaikat banyak, setan sikit. Malaikat sikit, setan banyak. Jadi maka kalau bisa ditanggalkan lah. Nah, itu tadi. Apa? Foto bagaimana kalau foto? Sebagian mengatakan tak masalah. Tapi itu pun kalau nggak hajat kali tak usah lah. Karena Syekh Ali As-Sabuni, ulama tafsir, tetap melarang itu. Ada juga yang membolehkan. Jadi foto pun ada khilaf ulama di situ. Walaupun banyak ulama kita yang membolehkan, silahkan. Nah, tapi kalau saya tak suka saya. Nah, apalagi ini mohon maaf Bu ya. Hadirin hadirat sekalian, kadang kan foto anak wisuda, foto pernikahan dulu yang kadang mungkin aurat pun masih kelihatan di situ. Dipampang di situ. Tamu datang, terlihat-lihat. Takutnya jadi dosa. Tadi. Jadi adalah tak usah pala dipajang kali. Tamu pun tak pala hajat kalinya nengok begitu. Kenang-kenangan Ustaz, ada yang namanya handphone sekarang. Masukkan aja ke situ. Kangen tengok, udah. Tak usah dipajang-pajang. Nah, itu tadi.
Kalau mau pajang aja. Ayat kursi segala macam tuh bagus. Nah, ngusir jin. Nah, ya. Boneka. Kalau boneka ini sifatnya mainan anak-anak boleh. Sama misal laki-laki dibelikan kuda-kudaan bentuk kuda. Kalau mainan anak-anak silahkan. Karena itu untuk belajar dia. Karena Sayyidatuna Aisyah punya boneka. Kan Sayyidatuna Aisyah dinikahi Rasulullah masih kecil lagi. Nah, jadi saat itu Sayyidatuna Aisyah punya boneka dibiarin sama Rasulullah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi diri Nabi. Kalau itu salah, tak boleh Rasulullah membiarkan. Ternyata dibiarkan. Maka maknanya kalau itu sifatnya mainan anak-anak boleh. Tapi kalau anak itu udah besar, udah jadi kakak-kakak lagi, tak usah lah pala lagi. Simpan ke dalam lemari atau kasih ke anak-anak. Nah, itu tadi. Pokoknya untuk belajar. Kalau fasilitas untuk belajar, dibelikan kuda-kudaan dia. Mau kan Rasulullah katakan, ajari anakmu berkuda dan memanah. Kita nak beli kuda betulan tak punya duit. Udahlah belikan kuda-kudaan dulu lah. Nah. Jadi kalau seandainya begitu silahkan. Nah, jadi itu fasilitasnya untuk belajar. Anak kecil dikasih boneka-bonekaan, dia belajar gendong. Kan kadang kita tengok tuh anak-anak kita tuh dibuatnya macam anak betulan. Suapinya makan, digantikan popoknya padahal tahapan. Tapi dibuat. Nah, kalau begitu silahkan. Kenapa? Tujuannya belajar. Tapi kalau kakak-kakak udah SMA, udah kuliah, kan tak pula lagi dia gendong boneka itu kemana-mana, dikasih makan. Kalau begitu sakit itu anak tuh. Nah, maka berarti sudah tak hajat lagi dia. Simpan, tak usah lagi dibuat-buat di situ. Atau tadi kasih kepada anak-anak. Kalau tetap mau punya boneka, maka dibolehkan dalam kitab Fathul Mu'in patung yang kalaupun dikasih ruh dia tak akan bisa hidup. Misal patung tanpa kepala ataupun yang memang kepalanya saja. Nah, saya pernah ngasih boneka sama keponakan saya. Saya kasih boneka Angry Bird. Tahu Angry Bird? Yang kepala aja gitu dah. Nah, nggak ada badannya. Nggak ada makhluk hidup macam begitu. Nah, itu tadi. Begitu juga kalau mau pajang foto segala macam, pajang foto yang dari leher ke atas. Kadang kan kita pajang foto ulama ya, kayak habaib segala macam. Itu pajang yang separuh badan ke atas saja lah. Nah, karena memang ini janji yang ada di hadis Rasulullah agak berat untuk lukisan ini. Rasulullah bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah tukang lukis, tukang patung. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang sudah kalian buat. Kita dulu sering ditakut-takuti sama orang tua kita. Jangan kau gambar kayak gitu, minta nyawa dia nanti. Disuruh kau ngasih nyawa nanti. Itu bukan omong kosong. Ternyata Rasulullah memang katakan nanti di akhirat disuruh dia menghidupkan apa yang udah dia buat itu. Kalau nggak bisa diadab dan memang nggak akan bisa. Nah, tadi. Jadi amannya sterilkanlah dari yang seperti itu. Nah, apa? Pajang di Facebook. Kalau tadilah kalau seandainya foto memang ada khilaf. Kalau seandainya Facebook kan biasa foto. Nah, kalau foto tak ada masalah lah karena ada khilafnya di situ. Ataupun tadilah patung-patung yang tak ada makhluk hidup macam begitu. Kalau itu silahkan saja. Nah, tak ada makhluk hidup macam begitu. Jadi ini untuk mengundang malaikat datang ke rumah. Malaikat itu suka yang wangi-wangi. Jadi kalau ada wewangian dia datang. Nah, malaikat itu tak mau dekat. Pertama ada anjing, kedua ada lukisan, ketiga ada lonceng, keempat ada orang junub. Nah, tak mau tuh malaikat. Jadi kalau ada orang junub, segera mandi. Kenapa? Malaikatnya menjauh dari orang yang junub tadi. Nah, baik, berikutnya. Najis keduanya, anjing dan babi tadi najis keduanya. Nah. Dan barang yang teranak itu terlahir
daripada keduanya. Nah, artinya ada anjing, ada babi kawin. Babi sama anjing kawin. Lahir anaknya, ya sama, anaknya juga hukumnya najis. Atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Atau satu emaknya anjing, satu lagi, nah, induknya adalah kambing misalnya. Kambing itu kan suci. Lahir anak, walaupun anaknya dalam bentuk kambing, tetap hukumnya najis berat. Nah, seandainya lah kejadian seperti itu. Wallahu a'lam, apakah di zaman ulama yang menulis ini sudah ada kasus macam begitu? Tapi kalaupun belum ada, itulah luar biasanya ulama. Sudah dibahasnya sesuatu yang belum terjadi. Sekarang nih banyak kawin silang. Saya sempat dapat kiriman. Di Australia ada yang namanya dombi. Ternyata dombi itu singkatan. Domba babi. Jadi domba dikawin silangkan dengan babi. Nah, nanti coba bacalah di Google artikelnya tentang itu. Dan ternyata sudah ada tuh dibahas ulama. Apa hukumnya? Najis mughalazah. Nah, jadi dia bentuknya kayak babi, cuma berbulu macam domba. Wah, itu aneh betul lah. Tak tahu saya. Apakah bisa lanjut hidup lama atau bagaimana, tak tahu. Tapi saya sempat dapat artikel bacaan seperti itu. Waktu baca tuh, inilah yang diprediksi ulama-ulama di kitabnya dulu. Betul. Tulisan entah berapa ratus tahun yang lalu, sekarang baru kejadian. Mantap. Kemudian yang berikutnya pembahasan ini udah paham lah masalah-masalah najis. Nah, jadi semuanya tadi itu najis. Jadi kalau pas misal musim laron ya, laron kan kadang banyak, kepinding atau lembing tadi itu kadang banyak. Itu hati-hati, jangan sampai terbawa sholat. Kecuali memang sudah masyakoh betul, nanti itu dimaafkan. Kita udah usaha, udah disapu tempat sholat, dikibaskan baju. Nah, diperhatikan lagi, sholat ternyata habis salam masih ada satu sayap laron ataupun bangkai dari kepinding tadi nempel di baju. Dah itu dimaafkan kalau seandainya begitu. Kenapa? Udah terlalu sulit untuk mengantisipasinya. Udah usaha sudah. Tapi ternyata masih terikut juga, dimaafkan. Nanti istilahnya amum balwa. Udah banyak kali di mana-mana, akhirnya udah payah. Nah, di sini sepertinya tak dibahas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke masalah najis yang dimaafkan berkaitan dengan bangkai, segala anggota tubuh hewan, anggota tubuh dulu ya, anggota tubuh hewan yang terpotong saat dia hidup, hukumnya bangkai hewan tersebut. Sekali lagi, pahami bahasanya. Bahasa hadisnya begini, ma quti'a min hayawanin fahuwa mayyitun. Apa-apa yang terpotong dari hewan ketika dia hidup, maka hukumnya bangkai hewan tersebut. Ada misalnya lembu. Payah kali lembu nih disuruh keluar dari kandang. Ditarik sama orangnya, ekornya. Putus ekornya. Kuat betul lembu itu melawan, kuat pula orang nih menariknya. Putus. Oke. Ekor lembunya itu kalau dilihat ada nggak yang bisa dimakan dari ekor lembu? Ada sop buntut ya istilahnya. Wah, sayang nih dibuang. Lumayan di sop, bisa jadi makanan. Berarti ada bagian anggota tubuh hewan yang terpotong saat hewan itu hidup. Maka hukumnya bangkai hewan tersebut. Maka ekor lembu yang terlepas tadi hukumnya bangkai lembu. Nah, begitulah nih. Inilah yang dilakukan orang Arab jahiliyah dulu. Kalau mau makan kambing, dia iris saja seberapa perlunya daging kambing tadi. Tak peduli dia kambing itu menggelepar kesakitan. Nah, pingin makan paha kambing, potong sikit, ambil. Dah, itu aja yang dimasak.
Apa hukum yang terpotong tadi itu? Bangkai kambing. Nah, tadi. Ada orang mancing. Kadang alat pancing ini macam-macam. Nah, ada alat pancing tuh ditabur makanan di atas airnya, kumpul ikan tuh di bawah sudah ada 6-7 kail. Main tarik saja ke atas. Saya pernah nengok orang gitu. Iya, ada model begitu ya. Nah, ditabur makanan di bawah tuh sudah kail pancing banyak. Habis itu ditarik saja. Terpotong-potong hewan tuh. Naik ke atas ternyata dapatlah ekornya. Badannya entah kemana. Ekornya saja dapat. Ekor ikan tadi. Putus badan. Nah, apa hukum ekor ikan ini? Bangkai ikan berarti. Boleh nggak dimakan? Boleh, karena bangkai ikan tadi halal. Ah, begitulah maksudnya. Nah, jadi apa-apa yang terpotong dari hewan, maka hukumnya bangkai hewan tersebut. Tapi ini selain bulu dan rambut. Adapun bulu dan rambut, kalau seandainya terlepas, terpotong saat hewan itu masih hidup, maka hukumnya dirinci. Kalau dari hewan yang haram, maka hukumnya najis. Rambut atau bulu dari hewan yang haram terlepas saat dia hidup, maka itu hukumnya najis. Kucing halal atau haram? Haram. Bulunya terlepas, berarti bulunya najis. Tapi kalau seandainya bulu atau rambut ini terlepas dari hewan yang halal, maka hukumnya suci. Ayam, angsa, dicabut bulunya saat dia masih hidup. Najis atau suci? Suci. Kenapa? Karena ayam dan angsa hewan yang halal dimakan. Nah, jelas hukumnya nih ya. Nah, insyaallah lah bisa difahami. Ini kadang saya yang jelasin ini udah berusaha lambat lah ini. Nah, ini udah berusaha lambat. Nah, kalau sudah mati bagaimana? Hewannya mati bagaimana hukum bulunya? Dilihat matinya. Kalau matinya disembelih, hukumnya suci. Ada ayam disembelih, ada angsa disembelih, mati. Najis nggak nih? Tidak, suci. Bulunya suci semuanya. Tapi kalau ada hewan matinya itu bangkai, maka bulunya pun bangkai. Ayam mati atau angsa mati karena tertabrak, maka bulunya pun najis. Nah, kita lanjut ya. Jadi yang pelihara kucing hati-hati, bulu kucing itu najis. Nah. Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis. Jadi tiada dimaafkan daripada segala ain najis, tak dimaafkan. Nah, daripada ain najis, benda najis itu nggak ada yang dimaafkan, melainkan sedikit daripada darah dan nanah dan danur. Air luka ya. Jadi kalau seandainya ada darah sedikit itu dimaafkan. Nanah sedikit itu dimaafkan. Danur sedikit itu dimaafkan. Dan darah barogis. Apa barogis? Kutu. Darah kutu dicatat di bawahnya. Supaya nanti kalau mau mengajarkan ke anak atau ke siapa bisa jawab. Nah, barogis ini bahasa Arab. Nah, tapi memang usahakan kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim tuh makruh menulis, mencatat, mentaklik kitab dengan tinta warna merah. Nah, makruh itu. Kurang disukai warna merah tadi. Sampai di rapot pun tak bagus deh. Nah, kalau ada tinta merah. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau bisa jangan warna merah, tinta untuk menulis di kitab. Nah, makruh. Kalau Al-Quran nggak jadi haram, Ustaz? Tak jadi haram, tak masalah. Cuma tetap kurang bagus. Nah, tadi ada merah-merah di kitab tuh kurang bagus. Nah, jadi kalau mencatat-catat sediakan tuh. Kalau dulu kami di pesantren dibeli pensil yang ujungnya runcing. Kalau pakai pensil agak bagus dia. Dan memang dalam kitab Ta'limul Muta'allim disunnahkan bagi para penuntut ilmu untuk membaguskan bacaan, membaguskan tulisan. Orang yang tulisannya buruk di dalam kitabnya,
akan dicela oleh keturunannya. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kenapa? Karena kitab ini diwarisi. Begitu dapat ke cucu, wah, ditengoknya. Wah, ini ada catatannya di kakek nih. Apalah ditulis kakek ini kan tak jelas. Cuma bikin semak aja dibaca tak bisa. Jadi dibaguskan. Itu membantu. Nah, saya pernah memfotokopi kitabnya Ummi Husna. Ummi Husna itu istri dari Syekh Nuruddin. Terbantu saya dengan ta'likan beliau, dengan catatan-catatan beliau. Nah, itu tadi rapi, arahnya jelas, jadi terbantulah tadi. Nah, jadi kitab inilah yang diwariskan ini. Nah, harapan kita punya kitab dibaca lagi sama anak, bahkan kalau bisa kita membaca, anak bisa mengajarkan. Nah, itulah harapan kita begitu. Makanya saya beli aja kitab banyak-banyak. Nah, kenapa? Karena nanti insya Allah lah, mudah-mudahan keturunan bisa baca. Sayang juga memang kitab banyak, ternyata anak tak ada yang bisa baca. Sayang juga. Akhirnya jadi rebutan saja sama orang. Nah, jadi barogis itu artinya kutu. Jadi kalau darah kutu dimaafkan. Dan tahi lalat, bukan tai lalat yang ada di badan. Kalau itu bukan najis. Ini memang tainya lalat. Nah, itu dimaafkan. Dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir. Gitu juga bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Apabila gugur pada sesuatu yang cair, kalau dia masuk kepada sesuatu yang cair, kepada minyak misalnya, atau pada air yang sedikit, dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan dia tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Di sini itu aja yang disebut. Padahal masih banyak lagi najis-najis yang dimaafkan. Jadi kalau seperti darah, seperti nanah, itu dimaafkan kalau ada di tubuh dan ada di pakaian, tapi tidak dimaafkan kalau ada di air. Bagaimana maksudnya? Begini, ada pakaian kena setetes darah, baju kita kena darah setetes, boleh nggak masih dibawa sholat? Boleh, silahkan. Ada air secangkir, ketetesan darah setetes, boleh nggak diminum lagi? Tak boleh. Nah, jadi darah setetes dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Nah, jadi tadi. Tapi untuk masalah darah dalam sholat, nah, ini saya mau coba rincikan. Hukum darah yang boleh ada di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Pertama dibedakan. Nah, darahnya dari diri sendiri atau dari yang lain. Artinya bahasa kita dari dalam diri atau dari luar. Kalau darahnya dari luar, dimaafkan kalau sedikit, tidak dimaafkan kalau banyak. Kalau dari luar, darahnya dari luar. Kalau darahnya dari diri sendiri, maka dirinci. Nah, keluarnya dari rongga atau bukan dari rongga. Dari rongga misal dari hidung, dari kuping. Nah, kalau keluarnya dari rongga, dari hidung atau kuping, dimaafkan kalau sedikit, tidak dimaafkan kalau banyak. Ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, mimisan, tapi setetes saja. Batal nggak nih sholatnya? Tidak. Tapi kalau mimisan agak deras keluar dari hidungnya, batal nggak nih? Batal. Nah, kalau dia tidak dari rongga, misal bisul, jerawat, atau luka, jahitan, ini dirinci lagi. Kalau seandainya sengaja, maka batal sholatnya kalau banyak. Kalau sedikit tak batal. Sengaja tuh misal bagaimana? Dia punya luka sudah jadi koreng, paham? Yang berkerak hitam tuh. Nah, jatuh dia naik kereta, hitam tangannya udah mengkoreng. Selama sholat di KPI-nya saja koreng tadi.
Pas pula dia lekang bagian yang agak dalam. Ngalir terus darahnya itu. Banyak pula kalau udah diapakan. Sampai dia pegang sampai berlumuran darah lagi tangan. Sengaja nggak tadi itu? Sengaja, batal salat. Nah, ada bisulnya. Ada bisulnya di, mohon maaf lah, di pinggul, di pantatnya ada bisul. Tahu dia ada bisul. Tetap didudukkannya dengan mantap di situ. Sengaja dia. Meletus, pecah, berdarah, benanah banyak, batal salat. Kenapa? Karena sengaja. Tapi kalau tak sengaja, ada luka jahitan di lutut. Ketika berdiri aman, ruku aman, duduk iftiros, tertarik ketat lututnya. Terbukalah rupanya jahitan di lutut, mengalir darah banyak. Maka ini tak batal. Maka tidak batal. Dengan catatan sholatnya bukan di masjid. Kalau sholatnya di masjid, maka wajib dia keluar. Takut mengotori masjid. Batalnya dari segitu. Nah, itu tadi. Kalau sengaja dikeluarkan Ustaz oleh binatang, Kayak mana? lintah. Macam lintah. Oh. Dia digigit lintahnya tak sengaja? Tak tahu dia. Oh, tak tahu. Kalau itu tak masalah. Ah, kalau itu tak masalah. Ternyata datang ke masjid, kakinya sudah ditempeli sama pacat. Nah. Lalu ketika dia salat, lepas pacat tadi, mengalir terus darahnya. Itu tak masalah, tak batal. Karena bukan dari rongga. Jadi banyak pun tak batal. Nah, ini mirip seperti kisah Sayyiduna Umar bin Khattab. Yang ketika menjadi imam, itu kan ditikam ya. Yang menikam siapa namanya? Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'ah. Nah, itu orang munafik. Dia nyamar jadi orang Islam. Berbulan-bulan nyamar jadi orang Islam. Dapat kepercayaan. Sampai bisa sholat di saf pertama. Di belakang Sayyiduna Umar bin Khattab. Saat dia sudah berada di saf pertama, dia sudah sediakan belati. Begitu Sayyiduna Umar bin Khattab takbir, semua sahabat pada takbir, dia keluarkan belatinya, dia tikam perut bawah Umar bin Khattab. Ditikam perut bawah Umar. Terjatuh Umar. Inilah pengecutnya tadi. Kalau hadap-hadapan langsung, tak berani. Beraninya ketika Umar sedang salat. Ditikam, terjatuh, mengucur darahnya. Sayyiduna Umar dipapah ke rumah. Bagaimana salat sahabat? Bubar? Tidak. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf maju menggantikan posisi Umar menjadi imam. Nah, kayak yang udah kita bahas lah di fikih. Imam batal, tak bisa melanjutkan, digantikan. Sayyiduna Umar dipapah ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Sayyiduna Umar bertanya, siapa yang menikamku tadi? Maka dijawab oleh para sahabat, Abu Lu'lu', orang munafik. Apa jawaban Umar? Alhamdulillah. Kenapa? Bukan sahabatku yang menikam aku. Kalau orang kafir biarlah, memang musuh kita. Kalau sempat sahabat kita nih yang bahaya. Nah, tadi. Alhamdulillah kata Umar. Lalu apa kata Umar? As-shalah, as-shalah. Salatku belum selesai. Maka Sayyiduna Umar lanjutkan salat dalam keadaan darah masih terus menetes. Sah nggak salatnya nih? Sah. Kenapa? Karena menetesnya darah bukan dari rongga dan bukan kesengajaan Umar. Walaupun banyak sekalipun. Nah, jadi itu istilahnya fikih sirah, belajar fikih dari sejarah. Nah, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti punya kitab namanya Fikih Sirah. Bicara sejarah, nanti diambil hukum fikihnya begini. Diambil hukum fikihnya begini. Ada binatang di mapu di bangkai yang tak mengalir darah. Kalau kotoran dia jatuh. Kalau kotorannya jatuh, tai cicak jatuh kena kita ketika sholat. Di air tadi. Oh, di air. Kalau kotorannya yang jatuh, benajis airnya, tak dimaafkan. Kalau bangkai cicaknya yang jatuh, dimaafkan. Tapi kalau kotoran cicaknya yang jatuh, tak dimaafkan. Nah, itu tadi.
Jadi itu. Banyak lagi sebenarnya, memang betul kata beliau nih, tentang najis-najis yang dimaafkan tertulis dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Di antaranya kalau seandainya ada masjid yang tak selamat dari tai burung. Ada masjid, plafonnya atau kubahnya itu didiami sama burung banyak. Akhirnya lantainya itu udah banyak betul tai burungnya. Dan udah payah bersihkannya. Nah, maka seandainya sholat tepijak, tapi syaratnya kering sama kering, jangan basah. Kalau kering sama kering tepijak, maka tidak batal sholatnya. Kenapa? Udah terlalu sulit untuk menghindarinya. Tadi itu dimaafkan juga. Nah, begitu juga nanti najis-najis yang ada di jalan, yang udah sulit kita untuk menghindarinya. Misal lagi banjir, naik air paret ke jalan. Naik air paret ke jalan. Kita mau ke masjid lewat situ. Tepercik kadang dengan air paret tuh. Sampai ke masjid, boleh nggak kita langsung sholat dengan yang seperti itu? Boleh, dimaafkan. Kenapa? Udah terlalu sulit. Tadi. Kalau seandainya kena yang seperti itu. Makanya banyak lagi sebenarnya di kitab-kitab yang lebih tebal kata beliau tentang najis-najis yang dimaafkan ini. Berikutnya. Dan kaifiat membasuh najis. Jika ada ia aini, cara membasuh najis, jika ada najisnya itu memiliki benda. Aini artinya ada rasa, ada bau atau ada warna. Menghilangkan ainnya. Jadi wajib dihilangkan ainnya. Apa itu ainnya? Yakni jirimnya. Yang belajar tauhid udah tak asing dengan kata ini. Jirim. Apa jirim, Tore? Benda. Kita nih makhluk nih jirim. Ada jirimnya. Kalau dalam kajian tauhid itu yang boleh disebut jirim cuma makhluk. Tapi kalau zat boleh dua-dua. Allah boleh disebut zat, makhluk boleh disebut zat. Tapi kalau jirim, Allah tak boleh. Sama kayak sifat, sama arad. Kalau sifat, kita punya sifat nggak? Punya. Allah punya sifat? Punya. Kalau arad, kita punya arad nggak? Punya. Kita punya arad. Allah punya arad? Tidak. Nah, nanti mau satu mitra lah itu. Nah. Dan menghilangkan segala sifatnya. Jadi harus menghilangkan bendanya dan menghilangkan sifatnya. Nah, ini sifat boleh sini. Arad pun boleh juga. Nah. Kenapa sifat kita dibilang arad? Karena dia aridi. Awalnya tak ada, jadi ada. Kalau sifat Allah tidak seperti itu. Memang ada kian. Nah. Segala sifatnya, yaitu rasanya dan warnanya dan baunya. Jadi wajib menghilangkan ini. Ibu yang memang tugasnya bagian cuci-mencuci kadang. Cuci makanan, cuci pakaian, pastikan ketika mencuci hilang warna, rasa, dan aroma. Nah, kalau rasa taruhlah tak usah. Nah, karena payah itu. Jadi warna dan aroma saja. Ada celana anak kena, mohon maaf, kena kotorannya. Anak buang air besar di celana. Celananya putih pula. Nampak bekasnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, hilangkan ainnya, bendanya, hilangkan. Habis itu warnanya, kalau bisa hilangkan. Kemudian baunya, coba dicium. Selama masih bau dan masih ada warnanya, masih benajis. Nah, selama masih ada baunya dan warnanya, berarti itu bernajis. Nah, jadi wajib dihilangkan. Nah, tapi ada pengecualian nanti. Kadang, mohon maaf Bu, kalau udah terlalu lama kotoran anak tuh kena ke situ, agak payah ngilangkan kuningnya Bu ya. Payah, digosok, terakhir hilang kainnya hilang, koyak udah. Nah, tadi. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka di sini dikatakan
Maka jika tinggal rasa, kalau yang tersisa hanya rasa, tiada dimaafkan dia melainkan jika uzur daripadanya. Maka enggak dimaafkan itu. Kecuali kalau uzur. Uzur itu apa? Sekira-kira tiada hilang melainkan dengan dipotongkan dia, maka dimaafkan dia. Kata orang udah nggak akan bisa hilang tuh, kalau mau hilang kok gunting lah baru hilang. Dan jika tinggal warna atau bau yang sukar dihilangkan dengan sekira-kira digosok 3 kali dengan air tiada hilang, sucilah tempatnya. Tapi misal begini Bu, ada celana anak kena kotorannya, dia buang air besar di situ, digosok sudah, bau sudah hilang, warna belum hilang, udah dimaafkan itu, tak masalah. Atau kebalikannya, warna sudah hilang, baunya belum hilang, itu juga dimaafkan. Nah, pokoknya salah satunya dimaafkan. Caranya kalau udah digosok 3 kali nggak hilang juga, udahlah dimaafkan. Nah, jadi nggak terlalu sulit sebenarnya. Nah, dan jika tinggal warna, udah tadi ya. Dan jika tinggal keduanya, tapi kalau dua-duanya warna masih ada, bau masih ada, pada satu tempat daripada najis yang satu. Di satu tempat pada najis yang satu. Kalau udah beda tempat sama kayak tadi. Nah, ini satu tempat najisnya itu juga. Masih ada warna, masih ada bau. Maka wajib dihilangkan keduanya. Wajib dihilangkan warna dan bau tadi. Melainkan jika uzur. Kecuali kalau uzur. Sama kayak tadi. Kata orang nggak akan hilang lagi tuh. Nah, kalau udah kelamaan kau cuci, udah payah. Baunya nempel, warnanya pun nempel. Kalau kau mau hilang, gunting lah. Nah, ini berarti uzur. Dah, ini dimaafkan juga nih kalau begini. Seperti barang yang telah terdahulu daripada tinggal rasanya, maka dimaafkan dia. Nah, itulah kalau seandainya najisnya aini. Nah, dan jika ini akan datanglah insya Allah.